Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam video ini izinkan saya, Wulan Permatasari, mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Pengaruh Modal Sosial Relasional dalam Ketidakpastian Lingkungan serta implikasinya terhadap kinerja hubungan, pengujian investasi spesifik pemasok. Pada disertasi ini, saya dibimbing oleh Bapak Amunibowo PhD selaku promotor, Ibu Profesor Nurul Indarti PhD dan Bapak Rangga Almahendra PhD selaku co-promotor. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi saya dalam rangka memberikan saran dan masukan pada proposal disertasi saya. Disertasi ini difokuskan pada studi manajemen strategik hubungan alih daya antara pembeli dan pemasok. Seiring dengan meningkatnya persaingan bisnis dalam lingkup global, mendorong organisasi untuk fokus pada kompetensi inti dan menyerahkan subproses bisnisnya dikelola oleh pihak eksternal. Alih daya proses bisnis di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak sektor industri di Indonesia mempercayakan proses bisnisnya dikelola oleh vendor penyedia layanan. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing pembelinya, pemasok selaku vendor penyedia layanan dituntut tanggap dalam merespon kebutuhan pembeli, yaitu dengan memberikan layanan yang berbeda pada tiap pembeli, mengharuskan vendor penyedia layanan mengerahkan investasi spesifik untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pembelinya. Investasi spesifik merupakan salah satu atribut inti teori ekonomi biaya transaksi. Teori ini adalah salah satu alat analisis yang populer dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Asumsinya, semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain. Teori ini berasumsi bahwa investasi spesifik meningkatkan kecenderungan mitra berperilaku oportunis, aset spesifik sengaja dikerahkan untuk membuat mitra berada dalam posisi terkunci. Investasi spesifik sepihak harus disertai dengan penerapan tata kelola formal yang lengkap dan mengikat dalam rangka pengawasan dan pengembalian manfaat investasi tersebut, serta organisasi melakukan investasi spesifik dalam rangka meminimalkan biaya transaksi, karena transaksi dengan kekhususan aset yang tinggi akan lebih efisien jika dilakukan dalam satu hierarki. Perkembangan studi investasi spesifik. Pada tahun 1985, Williamson mengusulkan investasi spesifik sebagai atribut inti teori ekonomi biaya transaksi. Studi analisis David dan Hunt tahun 2004 serta Maher dan Riemann tahun 2008 menemukan bahwa 35 dari 44 studi investasi spesifik dari tahun 1986 hingga tahun 2007 menggunakan teori ekonomi biaya transaksi dengan penekanan pada perilaku oportunis mitra pertukaran. Studi Kang dan kawan-kawan tahun 2009 yang dimuat di Subject Management Journal membuat satu terobosan dengan mengusulkan anteseden investasi spesifik menggunakan teori real option. Studi Devita dan kawan-kawan tahun 2011 menemukan bahwa semenjak tahun 1990 hingga tahun 2010, 97% studi dari 36 studi menggunakan perspektif satu pihak. Studi Chang dan kawan-kawan tahun 2017 mengusulkan ketiga dimensi modal sosial sebagai anteseden investasi spesifik. Dari tiga dimensi tersebut, hanya satu yang terdukung, yaitu dimensi modal sosial relasional. Temuan studi bibliometrik yang dilakukan oleh Burkhardt tahun 2018 menemukan kesenjangan konteks studi investasi spesifik. Dari 43 studi, hanya 3 studi yang menggunakan konteks industri jasa. Selanjutnya, studi meta-analisis yang dilakukan oleh Del Buffalo tahun 2021 juga menemukan terdapat ambiguitas hasil studi yang menguji hubungan langsung antara investasi spesifik dengan kinerja. Isu penggunaan anteseden. Kang 2009 menemukan bahwa pada praktik bisnis yang sering terjadi, pemasok melakukan investasi spesifik tanpa mekanisme pengaman formal yang lengkap dan mengikat. Chang 2017 menambahkan bahwa motivasi pemasok melakukan investasi spesifik sepihak karena adanya harapan keberlanjutan hubungan di masa depan dengan pemasok yang sama, yaitu keterlibatan pemasok dengan proyek pekerjaan lebih besar dengan pembeli. Beberapa temuan studi yang berlawanan dengan asumsi teori ekonomi biaya transaksi membuka ruang bagi teori organisasi lain untuk melengkapi dan memperluas penggunaan teori ekonomi biaya transaksi dalam menjelaskan pembentukan investasi spesifik. Modal sosial relasional memberikan harapan pada pemasok bahwa itikat baik dan upaya investasi spesifik yang dilakukan pemasok membuat pembeli merasa berhutang budi sehingga berkewajiban secara moral untuk membalas budi baik tersebut di masa depan.
Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan bahwa modal sosial relasional sebagai anteseden pembentuk investasi spesifik dengan menggunakan lensa modal sosial. Isu faktor situasional. Faktor situasional yang mendorong pemasok berinvestasi pada hubungan alih daya merupakan bagian penting dari penelitian hubungan alih daya pembeli dan pemasok. Mekanisme kontrak memainkan peran penting pada hubungan bisnis antara pembeli dan pemasok. Meskipun demikian, kontrak formal hanya akan efektif ketika situasi ketidakpastian rendah, sehingga dalam situasi ketidakpastian yang tinggi perlu ditetapkan tata kelola yang menjamin stabilitas hubungan. Investasi spesifik diharapkan menjadi jaminan yang mampu memastikan stabilitas hubungan alih daya proses bisnis ketika situasi ketidakpastian lingkungan yang terjadi di dalam maupun di luar hubungan tinggi dan tidak dapat diantisipasi oleh pembeli maupun pemasok. Oleh karena itu, proposal penelitian ini mengusulkan bahwa ketidakpastian lingkungan mampu memperkuat hubungan antara modal sosial relasional dengan investasi spesifik pemasok. Isu konsekuensi. Teori ekonomi biaya transaksi berasumsi bahwa investasi spesifik dapat meningkatkan risiko ketergantungan dan perilaku oportunis mitra pertukaran. Meskipun demikian, organisasi pembeli dan konsumen memang membutuhkan pemasok untuk berinvestasi dalam rangka ketersediaan produk dan layanan yang berkualitas. Kim 2015 menemukan bahwa investasi spesifik tidak selalu membuat satu pihak menjadi tergantung pada pihak lain. Bensau dan Anderson 1999 berpendapat bahwa investasi spesifik merupakan mekanisme untuk menyerap ketidakpastian teknologi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas organisasi pembeli. Lebih lanjut, Huang dan Huang 2019 juga menemukan bahwa investasi spesifik memiliki dampak strategis pada kinerja hubungan antar organisasi. Studi Huang 2019 dan studi Del Buffalo 2021 membuat peneliti menyimpulkan terdapat ambiguitas hubungan antara investasi spesifik dan konsekuen kinerja, sehingga perlu untuk menguji kembali secara sistematis pengaruh langsung investasi spesifik dengan kinerja hubungan. Isu sudut pandang. Temuan studi analisis Meta Al-Gababsa dan Galear tahun 2020 menyatakan bahwa penggunaan data diadik pada studi hubungan antar organisasi masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan dua kemungkinan, yaitu masalah ketersediaan data diadik yang tidak terdapat di ranah publik dan perbedaan pengukuran kinerja antar kedua organisasi. Penciptaan nilai merupakan tujuan organisasi. Pemasok dan pembeli tidak bertindak sebagai agen ekonomi independen, karena sama-sama memproduksi nilai sehingga keduanya akan saling terkait. Hubungan alih daya proses bisnis antara pembeli dan pemasok terjadi dalam dua arah, sehingga isu sudut pandang pada studi empiris yang fokus mengkaji hubungan antar organisasi penting untuk dipertimbangkan karena mempengaruhi kesahihan dan generalisasi studi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk menggunakan hubungan diadik sebagai unit analisis. Isu konteks penelitian. Penelitian Meta yang dilakukan oleh David dan Han tahun 2004 menemukan bahwa sebagian besar studi investasi spesifik dari tahun 1986 hingga tahun 2000 fokus pada konteks alih daya manufaktur, pabrikan, dan perakitan. Meskipun demikian, David dan Han tahun 2004 menemukan hanya terdapat satu studi yang menyoroti tentang alih daya proses bisnis, yaitu studi Zaher dan Vekan Raman tahun 1995. Studi analisis bibliometrik yang dilakukan oleh Purhat tahun 2018 dan dari Buffalo tahun 2021 menyatakan bahwa dari 36 studi empiris dari tahun 2010 hingga tahun 2020, hanya terdapat 2 studi yang menggunakan konteks alih daya proses bisnis, yaitu studi Devita dan kawan-kawan tahun 2010 dan studi Devita dan Tekayat tahun 2015. Keterbatasan riset empiris dengan konteks hubungan alih daya proses bisnis dikarenakan alih daya proses bisnis membutuhkan sumber daya yang berbeda dengan alih daya manufaktur. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan alih daya proses bisnis sebagai konteks penelitian. Pertanyaan penelitian. 1. Apakah variabel anteseden modal sosial relasional berpengaruh positif terhadap investasi spesifik pemasok? 2. Apakah tingkat ketidakpastian lingkungan yang dirasakan oleh pemasok dan pembeli memoderasi pengaruh modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok? 3. Apakah investasi spesifik pemasok berpengaruh positif terhadap kinerja hubungan? Tujuan penelitian. 1. Menguji pengaruh positif modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok. 2. Menguji peran pemoderasian ketidakpastian lingkungan yang dirasakan pembeli dan pemasok pada modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok. 3. Menguji pengaruh positif investasi spesifik pemasok terhadap kinerja hubungan. Kontribusi penelitian. Kontribusi teoretis.
Hasil temuan penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan penjelasan mengenai penggunaan teori modal sosial pada pembentukan investasi spesifik masuk. Kontribusi empiris menambah bukti empiris mengenai hasil uji pengaruh investasi spesifik masuk terhadap kinerja hubungan dan memberikan pemahaman mengenai fenomena investasi spesifik yang terjadi pada proses alih daya proses bisnis. Kontribusi praktis. Pembeli harus menerapkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja berbasis kepercayaan agar tercipta hubungan alih daya kolaboratif. Keputusan investasi spesifik tidak hanya harus mengindahkan risiko, tetapi juga manfaat jangka panjang yang akan diperoleh dalam rangka upaya menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja hubungan. Tinjauan literatur. Catatan penting dari beberapa studi terdahulu yaitu perlunya mempertimbangkan anteseden pembentuk investasi spesifik sepihak yang dilakukan organisasi, mengingat akar dari konsep investasi spesifik berasal dari teori ekonomi biaya transaksi yang menyatakan bahwa alasan utama organisasi melakukan investasi spesifik adalah meminimalkan biaya transaksi. Pada praktek bisnis, investasi spesifik sepihak yang dilakukan oleh pemasok seringkali tidak dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hubungan yang lengkap dan mengikat. Hal tersebut berlawanan dengan usulan teori ekonomi biaya transaksi yang mengasumsikan bahwa investasi spesifik harus disertai dengan mekanisme formal yang lengkap dan mengikat. Terdapat ruang bagi teori modal sosial untuk melengkapi dan memperluas teori ekonomi biaya transaksi dalam rangka mengkaji faktor pembentuk, situasi yang mempengaruhi, dan konsekuensi keputusan investasi spesifik terhadap capaian kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian, maka proposal disertasi ini mengusulkan 3 hipotesis. Hipotesis 1, modal sosial relasional berpengaruh positif pada investasi spesifik pemasok. Hipotesis 2, ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok. Hipotesis 3, investasi spesifik pemasok memiliki pengaruh positif pada kinerja hubungan. Selanjutnya, untuk metode dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena penelitian ini bertujuan untuk memprediksi perilaku investasi spesifik pemasok. Penelitian ini menggunakan metode survei. Salah satu alasannya adalah karena model penelitian yang hendak diuji cukup kompleks dan model penelitian yang diajukan tidak memungkinkan untuk diuji dengan metode eksperimen. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pengambilan khusus untuk populasi yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti secara sengaja. Metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian diuji pada responden yang mewakili karakteristik tertentu. Target responden dari pihak organisasi pembeli adalah pemimpin eksekutif tertinggi atau manajer senior yang bertanggung jawab langsung dengan hubungan alih daya. Target responden pada perusahaan pemasok terdiri dari pemimpin eksekutif tertinggi atau manajer operasional yang bertanggung jawab mengelola hubungan alih daya. Pemilihan target responden karena pihak-pihak tersebut bertanggung jawab mengelola hubungan dengan pemasok dan melaksanakan kebijakan kerjasama manajemen proses bisnis sehingga memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan alih daya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pembeli. Organisasi pembeli yang terlibat dalam alih daya proses bisnis di sektor jasa perbankan di Indonesia. Populasi pemasok. Organisasi pemasok yang terlibat dalam alih daya proses bisnis di sektor jasa perbankan di Indonesia. Sampel penelitian. Kriteria pembeli. 1. Bank Umum Persero, Bank Umum Swasta Nasional, dan Bank Pembangunan Daerah yang melakukan aktivitas alih daya proses bisnis. 2. Bank Umum Persero, Bank Umum Swasta, dan Bank Pembangunan Daerah yang melakukan pengumuman tender pengadaan lebih dari 1 kali. 3. Bank melakukan pengumuman tender pengadaan alih jasa layanan pelanggan, jasa penjualan, dan jasa keamanan. Kriteria pemasok. 1. Pemasok yang menjadi vendor penyedia layanan proses bisnis pada bank. 2. Pemasok merupakan perusahaan mitra bank yang dibuktikan dengan dokumen resmi dan memiliki badan usaha dengan bentuk perusahaan terbuka atau PT. Variabel penelitian dan instrumen pengukuran. Proposal disertasi ini menggunakan 4 variabel. 1. Investasi spesifik pemasok. Definisi operasional. Investasi pada aset spesifik tidak berwujud yang ditujukan khusus untuk satu hubungan alih daya proses bisnis yang diukur dengan skala 7 poin. Zahir dan Feikantraman 1995. Jumlah pertanyaan 6. Modal sosial relasional.
Tingkat saling percaya, rasa hormat, timbal balik, dan kedekatan yang muncul dari interaksi erat antar mitra aliansi yang mampu memfasilitasi kerjasama dalam hubungan antar organisasi yang diukur dengan skala 7 poin. Kiel dan kawan-kawan 2000. Jumlah pertanyaan 5. Ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian permintaan, pasokan, dan teknologi yang terjadi di dalam maupun di luar hubungan transaksional yang diukur dengan skala 7 poin. Chen dan Paulratz 2004. Jumlah pertanyaan 8. Kinerja hubungan. Bagaimana pemasok membangun investasi spesifik dalam alih daya proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang diukur dengan skala 7 poin. Sanders 2008, jumlah pertanyaan 10. Uji kesahihan. Proposal disertasi ini mengusulkan menggunakan 2 uji kesahihan. 1. Kesahihan konvergen, diukur menggunakan analisis faktor dengan varians yang terekstraksi. Nilai alfa varian yang terekstraksi setiap variabel harus lebih besar dan mendekati 1 atau lebih besar dari 0,5. 2. Kesahihan diskriminan. Diukur menggunakan analisis faktor dengan cara membandingkan antara rata-rata kuadrat korelasi antar konstruk dengan varian yang terekstraksi masing-masing konstruk. Uji keandalan dalam proposal disertasi ini menggunakan konsistensi internal antar item to total correlation dengan model Cronbach alpha. Nilai rule of thumb yang digunakan untuk nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 juga masih dapat diterima. Metode pengumpulan data. Unit analisis dalam proposal disertasi ini adalah data diadik pembeli dan pemasok. Pengumpulan data melalui beberapa tahapan. 1. Kuesioner dikirimkan kepada target responden dari pihak pembeli. 2. Pembeli diminta untuk memberikan nama organisasi pemasok dan nama narasumber yang diyakini memiliki pengetahuan tentang hubungan alih daya. 3. Pengiriman kuesioner ditujukan secara individual kepada narasumber pemasok yang direkomendasikan pembeli pada tahap kedua. Responden yang match sebagai pasangan pertukaran akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Data cross-sectional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik self-administered electronic mail survey dengan kuesioner daring berbasis Google Formulir. Penghitungan data diadik. Penghitungan data diadik pada proposal disertasi ini menggunakan pendekatan degresimetri, yakni teknik yang diperkenalkan oleh Straub dan kawan-kawan tahun 2004 untuk mengoperasionalisasikan kinerja hubungan diadik dari data berpasangan. Keuntungan dari pendekatan degresimetri terletak pada estimasi secara serempak pada besaran dan simetri dari data diadik berpasangan. Uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan pemoderasi untuk menguji hubungan antara model sosial relasional dengan investasi spesifik pemasok. Pengujian hipotesis menggunakan hierarchical multiple regression analysis menggunakan efek interaksi. Berdasarkan model penelitian yang diuji terdapat 3 persamaan regresi yang dipergunakan sebagai tahapan pengujian hipotesis. Persamaan 1 di atas digunakan untuk menguji hipotesis 1, yakni hubungan langsung antara model sosial relasional dengan investasi spesifik pemasok. Pengujian dilakukan satu tahap, yaitu memasukkan efek utama model sosial relasional. Persamaan 2 digunakan untuk menguji hipotesis 2 melalui 2 tahapan. Tahap pertama memasukkan efek utama model sosial relasional serta ketidakpastian lingkungan, dan tahap kedua memasukkan efek interaksi model sosial relasional dengan ketidakpastian lingkungan untuk menguji interaksi model sosial relasional dengan ketidakpastian lingkungan terhadap investasi spesifik pemasok. Persamaan 3 digunakan untuk menguji hipotesis 3 dengan tahapan seperti hipotesis 1. Pengujian melalui satu tahap, yaitu memasukkan efek utama investasi spesifik pemasok untuk menguji investasi spesifik pemasok terhadap kinerja hubungan. Demikianlah proposal disertasi ini saya sampaikan. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu tim promotor yang membimbing saya dengan sabar dalam perjalanan sampai ke tahap ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu dari Bapak dan Ibu tim penguji. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.